itu dia tadi video kronologi singkat mengenai kekerasan yang dialami oleh bintang tamu kita selanjutnya. Kita akan panggilin ngobrol-ngobrol sama kita. Betul. Ya apapun itu mudah-mudahan bisa jadi Pelajaran untuk kita semuanya. Pelajaran banget emang buat kita. Ini dia kita panggilkan Kayla. Kayla. Halo Mbak Kayla. Halo Mbak Kayla. Sehat ya. Sehat. Silakan. Ya. Dena, Kayla. Ya, makin dekat dikit. Ya. Sebelumnya makasih ya sudah mau datang ke FVP. Juga sebetulnya di sisi lain aja makasih juga. Baik yang ngomong katanya untung divideokan, tadi kita sudah lihat maaf ya. Itu jadinya jadi pelajaran untuk semuanya, jadi hati-hati. Ternyata itu tuh bisa terjadi dengan siapapun termasuk juga kamu ya. Iya. Dari Bandung, jadi aku panggil Teteh aja ya. Teh. Bandung. Namanya Kayla sekedap gitunya. Eta mah beda. Ya Kayla, iya. Kayla gimana? Kondisi sehat? Udah membaik. Secara fisik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sehat ya. Ini kita tuh sebetulnya bingung mau ngobrol mulainya dari mana. Karena kita tahu bahwa ini ada sesuatu yang bisa membuat trauma. Iya. Apapun ceritanya itu kan pasti membekas. Apalagi sekarang sudah maaf jadi konsumsi publik, akhirnya banyak orang berasumsi macam-macam, betul ya? Itu tuh kejadiannya kapan sebetulnya? Tahun? Dari dulu ya, dari dulu. Dari Jadi dulu? rentetannya selalu ada gitu. Ada, makanya videonya juga bukan dalam satu waktu yang sama ya? Ada banyak. Betul, Percikan. ada banyak. Itu hanya sebagai ringkasan ya dari semua cerita yang ada dalam kehidupan kami. Oke. Dan ada sebuah video saya lihat ya kan ada terus dia tahu sadar lagi di video kan ya? Terkadang sadar, terkadang tidak. Oke. Mungkin karena emosi juga kan dianya kali ya. Betul, dia jadi kadang- mungkin tidak sadar Iya, ya. dan selama itu disimpan semua sama Teh Kayla. Buat bukti. Itu penyulutnya tuh bisa apapun. Ya dari hal kecil juga bisa. Oke. Kenal sebelum menikah sudah lama? Tidak. Perkenalan yang singkat ya. Oke. Jadi belum bisa Jadi melihat tidak ada karakter. melalui fase pacaran itu nggak ada. Oh. Jadi tidak ada pengenalan karakter gitu. Nggak ada. Pas nikah langsung kelihatan Beberapa minggu setelah menikah. beberapa minggu. Ini karena singkat ya. Ya, maksudnya Jadi nggak ada- kelihatannya nggak ada. itu loh, Pi. Kelihatan karakter aslinya itu dalam beberapa minggu di usia pernikahan. Tapi sekarang proses bagaimana nih Teh? Sudah di pengadilan ataupun apa dan apa yang belum? Apa yang Teteh nanti ingin perjuangkan gitu Teh? Supaya apa Teh? Keadilan ya. Keadilan. Keadilan. Ya, karena semua manusia itu punya hak untuk hidup bahagia dan tidak disakiti. Betul. Semuanya, apalagi kalau yang menyakiti lingkungan terdekat itu lebih menyakitkan ya. Terutama untuk anak ya. Iya. Anak itu butuh perlindungan dari kedua orang tuanya. Benar. Nah, ya. Calvin ya? Kelvin dan Kenneth. Dua. Dua-dua. Udah berapa tahun Teh pernikahannya maaf? Jadi saya itu dengan beliau itu menikah dan cerai 2 kali ya. Oh, jadi Saya menikah 2 kali, cerai 2 kali dengan laki-laki yang sama. sama dia lagi gitu Teh? Betul. Dah. Ngapa kagak ganti yang lain? Namanya juga ini kan pengen siapa tahu katanya berubah. Abis gak bergaul sama Si Teteh bisa. oh jadi udah 2 kali, pernah 2 kali berpisah. Sampai ketok palu, sampai pisah. Kembali lagi. Kembali lagi. begitu lagi. Jadi capek kan, never ending story gitu. Oke. Nah yang sekarang yang terakhir, 2019 saya gugat cerai. tapi belum selesai. Bukan diceraikan, tapi saya gugat cerai ya. Tapi belum ketok palu yang sekarang. Sudah dong. Sudah? 2019. Oh sudah selesai. Keluar akte itu 3 Januari 2020. Oke. Nah setelah itu kenapa sekarang baru beredar videonya Teh? Ya selama ini kan saya udah capek ya gitu. 2014 itu pernah ada pelaporan juga di Polda Metro Jaya. Itu. Tapi tidak berlanjut. Beliau Tentang sempat ditahan. KDRT? Ditahan, betul. Terus? Ke saya dan anak-anak juga. Oke. Bahkan ke Mbak gitu kan, ke Mbaknya juga Ya. Mbak kena. Jadi Babysitter itu. betul. Karena Mbak pembantu ataupun babysitter di rumah Oh kita ya, tuh sangat tahu. termasuk KDRT juga kok kena Betul. kekerasan. 2014 dilaporkan. Dilaporkan Polda Metro Jaya.
Lalu sempat ditahan juga ya. Sempat. Terus dia salah ya. Mediasi, terus dia minta cabut, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu lagi. Kembali lagi. Nah, setelah SP3 sebulan setelah SP3 kekerasan itu tetap berjalan. Oke. Kembali lagi berumah tangga. Kembali lagi berumah tangga ya. Dari situ saya udah dari 2014 sudah pisah ranjang ya. Tidak ada bagaimana tidak gitu kan setelah pelaporan Polda Metro itu. Jalankan tetap seperti itu gitu kan. Sampai akhirnya di 2019 saya nggak kuat ya. Udah dia nggak mikir apa-apa, langsung pergi bawa berkas ke PA Jaksel. Saya daftar tanpa ada lawyer. Udah yang penting saya di sini hak asuh aja jatuh ke tangan saya. Sudah akhirnya. Datang sendiri. Sendiri. Oke, 2019 ke 2022 kemarin sempat viral video itu cukup ada waktu. Ya. Nah, akhirnya ketika video itu viral, tapi kondisi sudah berpisah saat itu? Sebetulnya dari kejadian 2014 itu kan deretannya tuh banyak ya, banyak bukti yang saya milikin. Sampai saya mempunyai bukti itu ratusan video, bukan hanya 1, 2, 3. Ratusan video. Belum lagi voice note gitu kan, atau apapun itu saya punya gitu kan. Ya bayangin aja tahun ke tahun itu saya sampai saya itu satu hard disk aja itu udah berapa ya gitu loh, dengan 1 tera ya gitu. Saya diam. Selama ini pun saya tidak melakukan laporan karena saya pikir capek, laporan polisi itu capek. Ya, bolak-balik. Banyak yang harus saya jalanin, aduh pengorbanannya itu banyak banget ya. Ya, ngerti. Nah, saya juga tidak mengganggu setelah dia putuskan komunikasi dengan saya di bulan Agustus 2020 gitu kan. Saya juga tidak mencari dia walaupun dia totally stop untuk memberi nafkah anak-anak gitu kan. Saya tidak mencari dia, mengemis ke kantornya. Saya tahu kantornya di mana, namun saya ya udah lillahi ta'ala aja, saya jalanin hidup sama anak-anak, saya mencari nafkah untuk anak-anak. Nggak memusingkan dia, tidak mengganggu hidup dia, mau jungkir balik seperti apapun saya nggak ganggu deh gitu. Lalu saya kaget karena saya kan tidak bekerja kantoran, saya serabutan. Ya. Jadi pada saat itu saya lagi di Bandung ada kerjaan, tanggal 5 September itu 2020. Itu saya habis malam hari itu saya kan nggak nginep, baru teleponan sama anak saya tuh baik-baik gitu, Mom pulang jam berapa? Bentar lagi nih pulang, paling nyampe tengah malam Kak, kalau nggak macet doain ya. Yaudah take care ya Mom gitu kan, kita tunggu ya. Adik-adik suruh tidur duluan, tapi aku nunggu Mami gitu. Tiba-tiba 5 atau 10 menit kemudian anak tuh, dia nggak ngomong, tapi saya dengar teriakan. Dia calling tapi tidak ngomong, jadi iya. dia pencet karena yang terakhir komunikasi lewat telepon dengan ibunya. Baik-baik aja kok, Ya, gitu, dan betul. mencet dan terdengar Ada teriakan dedinya. datang dari ke rumah. Ya, gitu. Ngapain dia? Kak, kenapa Kak? Gitu kan. Dia kan nggak bisa ngomong ya. Terdengar teriakan-teriakan? Ya, Marah-marah. marah-marah. Aduh, Ada itu banting-banting barang apa segala macam. Ya udahlah, saya tutup teleponnya, saya telepon ada bekas pegawai saya dulu gitu kan, tapi hubungannya masih baik. Kiki, tolong deh cekin Kelvin kenapa tuh. Yalah. Kayaknya bapak ada datang ke apartemen. Oh, si Iki kan langsung nangis gitu kan, panik. Ya bu gitu kan, saya lagi di Bogor, dari Bogor dia berangkat ke apartemen ya nemenin Kelvin. Baru dari situ udah Iki datang, saya bisa komunikasi. Ibu di mana, udah di tol gitu kan. Ternyata bapaknya memang datang. Betul. Kenapa sampai teriak-teriak? Marah. Katanya alasannya sih mau ngambil sisa barang yang ada di apartemen. Oke. Dan itu pun kedatangannya itu kan dia pakai topi, dia pakai masker hitam, pokoknya bener-bener nggak mau lihat kamera CCTV juga nggak mau gitu nggak mau. Dan alasan ke security ini, nih anak-anak mau ngecek anak-anak takut kenapa-napa, ibunya nggak ada kan katanya gitu. Ibunya nggak ada. Maka diizinin. Ya. Tapi anak-anak gimana nih Teh, setelah viral berita Iya, ini? anak-anak gimana? Anak-anak kan ada juga tuh yang terlihat mukanya gitu. Cerita apa anak-anak ke Teteh tentang semua kejadian ini setelah viral? Cerita sih nggak ada ya. Diam aja anak-anak juga.
Diem karena bagaimana ya, mereka juga udah lelah ya. Tapi lebih pro ke ibunya, saya lihat anak-anak semuanya ya. Oh jelas, kalau ada apa di sini saya yang aneh-aneh gitu kan, nggak mungkin anak-anak masih betah tiga-tiganya dengan saya. Mereka sudah bisa bicara, sudah Tiga? bisa melawan. Tiga. Dan maaf, tiga-tiganya mungkin bisa dikatakan sepanjang hidup mereka melihat itu semuanya depan mata. Suatu hal yang belum saatnya mereka bisa Ya, terima. ya itu terjadi depan mata mereka. Ya. Seperti yang di video itu kan, maaf ya ada bentakan, Ya udah makanan kami bantingan. sehari-hari lah itu. Dengar-dengar betul nggak sih beliau menuntut balik Oh iya, atas tuduhan? ya itu kan haknya beliau ya. Yang pertama di sounding kan adalah apa namanya penyebaran nomor telepon. Nomor telepon, data pribadi ya, data pribadi beliau. Lalu apa namanya keduanya tuh penggelapan mobil. Tuduhannya. Mobil gitu. Terus dia mau melaporkan apa perselingkuhan dan perzinahan. Come on, ini saya gugat cerai dari 2019. Dan saya memang sampai saat ini juga belum ada laki-laki lain kan gitu. Udah trauma, saya boro-boro mikirin laki-laki deh gitu kan. Saya fokus ngurus anak udah. Tenang teh, ada Tapi jadi saya, Teh. tujuan ending dari ini tuh teteh maunya adalah ada sebuah tindakan jelas, nyata. Jelas gitu. Dan Ya. saya tidak takut dengan laporan yang Polda itu ya. Ya udahlah. Udah pokoknya kalau yang kasus Ruwet lah ya, ruwet. Masing-masing orang punya tuntutan, masing-masing orang punya kepentingan. Pembelaan diri ya. Kita punya tinggal hak. tunggu saja berarti ya wait and see aja ya perkembangannya seperti Ya, apa. kayak Teteh juga harus sehat Teh. Kalau Teteh nggak sehat secara batin dan fisiknya, gimana Teteh mau menjaga anak-anak? Ini yang terutama itu Teteh juga. Ya. Memang benar seorang ibu kan pasti mikir anaknya. Terkadang kalau ada masalah besar itu dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Benar. Justru Teteh harus kuat dulu, Tetehnya harus sehat, harus kuat supaya bisa menjaga anak-anak Teteh. Betul. Bahagiakan diri sendiri Iya. untuk membahagiakan orang lain. Teteh itu mah aku sebagai adik lah ya. Dan ini setelah yang satu ini ya, adik tercinta bentar ya. Jadi kan saya kan ngobrol sama Teteh Iya, iya. supaya Teteh. Setelah yang satu ini nih, akan ada tips dari komunitas Women Self Defense of Koporyu. Jadi ini untuk melindungi diri mendapatkan kekerasan. Jadi perempuan itu jangan hanya pasrah saja jika mendapatkan kekerasan. penting banget tuh. Ada teknik untuk Teknik melawannya buat katanya melawan. seperti Wah, itu. cakep. Jadi seru hari ini ya ngobrol sama Teh Keila, Teh Dena sama Teh Irfan ya. Teh Irfan. Teh Irfan. Irfan maksudnya ini. Anak gue baru keluar loh barusan. Iya, ya udah gue pengen nih supaya cewek-cewek bisa pada Penting sekali ya, jangan kemana-mana, tetap di FVP. For your body.